teori produksi sangat penting untuk bisa mengerti ekonomi masyarakat manajerial. Hal ini disebabkan karena teori produksi merupakan dasar dari teori supply penawaran yang sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu konsep dasar penentu harga. Lebih lanjut lagi, keputusan produksi merupakan bagian penting dari pengambilan keputusan manajer. Produksi menyangkut proses transformasi input, misalnya modal, tenaga kerja, tanah menjadi output, barang dan jasa. Dalam proses ini, yang penting bagi manajer adalah efisiensi penggunaan input. Efisiensi ini bisa membuat dasar analisis penggunaan input dan proses produksi barang dan jasa. Fungsi produksi merupakan penghubungan antara penggunaan input dan tingkat output yang bisa dicapai. Jadi, fungsi produksi secara formal menjelaskan hubungan antara input dan output. Definisi fungsi produksi adalah tabel dan hubungan matematis atau grafik yang menunjukkan output maksimum yang bisa diproduksi dengan input tertentu. Perlu ditentukan lagi bahwa fungsi produksi menunjukkan output maksimum yang bisa dicapai dengan menggunakan input dalam jumlah tertentu. Pada saat menganalisis fungsi produksi, perlu dibedakan antara fixed input dan variable input. Fixed input adalah input di mana tingkat penggunaannya tidak dapat begitu saja ditingkatkan atau berubah. Memang tidak ada input yang benar-benar fixed, semuanya bisa dirubah bentuknya variabel tanpa memperhitungkan waktu. Variable input adalah input yang dalam jangka pendek bisa diubah penggunaannya. Misalnya jasa tenaga kerja dan sumber daya tertentu. Untuk tenaga kerja, shift-nya bisa ditambah. Teori produksi dalam analisis dibedakan pada dua pendekatan, yaitu yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk teori organisasi umum. Teori produksi dan kegiatan perusahaan menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dengan demikian, dalam analisis faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan dua jenis faktor produksi, tenaga kerja, dan modal. Dapat diubah yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi tingkat produksi tersebut. Pada prinsipnya, kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Dalam fungsi produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi dalam jangka pendek, untuk mempermudah analisis kita menganggap ada dua input. Dalam fungsi produksi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi produksi dalam jangka pendek dan fungsi produksi dalam jangka panjang. Untuk fungsi produksi dalam jangka pendek, yaitu untuk mempermudah analisis kita menganggap ada dua input, satu input variabel dan satu input fixed. Labor adalah variabel input yang bisa diubah dalam jangka pendek dalam pengertian jam kerja atau shift. Untuk merubah output produsen bisa menggunakan berbagai kombinasi dari input variabel yang digabung dengan fixed input. Dalam pendekatannya dibagi tiga bagian, jangka pendek, short run. Yang pertama itu adalah waktunya cukup pendek sehingga ada faktor input tetap. Terus yang kedua itu ada teknologi yang digunakan tidak berubah atau konstan. Yang ketiga itu ada siklus produksi dapat diselesaikan. Yang kedua itu ada fungsi produksi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, fixed input bisa diubah. Dengan demikian, semua input adalah variabel. Di sini yang dipakai adalah 3 input untuk penyederhanaannya, dan untuk pendekatannya juga terbagi menjadi 2,
jangka panjang. Yang pertama itu tidak ada input tetap lagi, hanya input variabel input saja yang ada. Terus yang kedua itu teknologi konstan, jangkanya sangat panjang, very long run. Teknologi berubah dan biasanya tidak hanya membicarakan satu fungsi produksi saja. Tujuan dari produksi menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Yang kelima, memperluas lapangan kerja. Dan yang keenam itu adalah menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Konsep produksi sendiri menyatakan bahwa konsumen itu akan menyukai sebuah produk yang tersedia di berbagai tempat dengan harganya lebih murah. Nah, tapi dalam pernyataan tersebut hanya berlaku dengan dua situasi. Yang pertama itu, jika permintaan atas produk melebihi penawaran terhadap produk tersebut. Nah, situasi tersebut sering terjadi di negara-negara berkembang. Nah, situasi yang kedua sendiri yaitu ketika biaya produksi cenderung lebih tinggi dan harus diturunkan karena untuk memperluas pasarnya. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu ada 3. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua ada sumber daya manusia, dan yang ketiga modal. Nah, modal itu dalam ekonomi itu bukan hanya sebatas uang, tapi modal itu terdiri dari barang-barang modal yang mencakup semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi lain, antara lain seperti gedung, mesin, dan lain sebagainya. Modal sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada menurut jenis. Nah, modal menurut jenis itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu modal barang atau yang sering disebut dengan capital good. Nah, di mana modalnya itu berupa barang-barang yang digunakan untuk kegiatan produksi. Contohnya seperti mesin, pabrik, gedung, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada modal uang atau money capital. Nah, di mana modalnya itu berupa uang yang digunakan untuk membeli faktor-faktor lain. Contohnya itu uang tunainya. Nah, terus yang ketiga itu ada modal properti atau sering disebut dengan property capital. Modalnya itu dalam bentuk saham atau obligasi. Nah, selanjutnya ada modal menurut bentuk, terbagi juga menjadi 2. Yang pertama itu ada modal nyata. Nah, di mana modalnya itu berupa barang yang dapat dilihat dan digunakan dalam proses produksinya. Contohnya peralatan mesin gitu. Selanjutnya itu ada modal abstrak, modal di mana modalnya itu yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan dalam kelancaran proses produksinya. Contohnya keahlian, kekuasaan, nama baik, dan merek dagang. Selanjutnya itu ada modal menurut sifatnya, terbagi juga menjadi 2. Yang pertama itu ada modal tetap. Modalnya itu berupa barang yang tahan lama yang dapat digunakan beberapa kali produksi, contohnya gedung, mesin, pabrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada modal lancar. Modal lancar itu modalnya itu berupa alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi doang. Contohnya itu bahan bakar gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada modal menurut fungsi, terbagi juga menjadi 2. Yang pertama itu ada modal perseorangan atau private capital, di mana modalnya itu berasal dari perseorangan dan dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Nah, selanjutnya yang kedua ada modal masyarakat atau social capital. Modalnya itu berupa barang atau alat yang digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya terminal, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada modal resiko, terbagi juga menjadi 2. Yang pertama itu ada modal sendiri. Artinya modalnya itu berasal dari pemilik perusahaan, baik sendiri maupun bersama, yang apabila terjadi kerugian ditanggung oleh semuanya. Yang kedua itu ada modal asing. Artinya modal itu berasal dari pihak lain atau dari bank
atau pihak lainnya yang ketika mengalami kerugian, yang menanggungnya itu perusahaan untuk pengambilannya gitu. Selanjutnya ada skill kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang pertama itu ada managerial skill, artinya kemampuan dalam mengatur semua faktor produksi agar mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua itu technical skill, artinya keahlian yang bersifat teknis dalam melaksanakan proses produksi sehingga berjalan dengan baik. Yang ketiga itu ada organization skill, artinya keahlian memimpin berbagai usaha, tidak hanya internal perusahaan yang bersifat bisnis, tetapi juga organisasi dalam berbentuk lainnya. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan sebagian dari keseluruhan faktor produksi yang harus dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Dalam kegiatan produksi perusahaan, biaya produksi seringkali dihitung berdasarkan jumlah produk yang siap untuk dijual. Biaya produksi dapat diartikan sebagai keseluruhan biaya dikorbankan dalam rangka menghasilkan produk dari mulai tahap pertama sampai produk tersebut sampai di pasar atau sampai ke tangan konsumen. Adapun komponen yang menyusun biaya produksi meliputi beberapa unsur, yaitu yang pertama, bahan baku produksi termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua, bahan pembantu atau bahan penolong. Yang ketiga, upah atau gaji tenaga kerja. Yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Yang kelima, bunga modal jika ada. Yang keenam, sewa gedung atau peralatan yang lain. Jenis-jenis biaya produksi. Terdapat beberapa jenis biaya produksi yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dalam periode waktu tertentu dan tidak tergantung pada jumlah atau banyaknya produk yang dihasilkan. Contohnya penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, penyusutan gedung, sewa gedung, dan sebagainya. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang timbul dari banyaknya produk yang dihasilkan, dan jumlah biaya selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang berhasil dibuat. Yang ketiga, biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dalam satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk menambah satu unit produk. Adanya biaya marginal ini biasanya karena perluasan produksi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu pengertian kegiatan perusahaan. Yang dimaksud dengan perusahaan yaitu penggunaan teknis modal serta tenaga kerja. Pada rumah tangga perusahaan timbul pembentukan pendapatan. Di samping istilah perusahaan, kita mengenal pula adanya istilah pembentukan perusahaan atau Beveridge Form. Beveridge Form adalah tipe di mana terdapat kesatuan teknis. Kita dapat membedakannya adanya 5 macam kelompok, yaitu yang pertama, pekerjaan di rumah, misalnya menjahit, mengelos benang, dan sebagainya. Yang kedua, pertukangan, yaitu bekerja atas pesanan dengan sedikit atau tanpa mesin. Yang ketiga yaitu industri perumahan, yaitu melakukan pekerjaan di rumah untuk kepentingan perusahaan pedagang. Jadi produksi dilakukan secara desentralisasi. Yang keempat yaitu manufaktur, produksi secara desentralisasi dengan bantuan pekerjas dengan tanpa menggunakan mesin-mesin. Yang kelima yaitu pabrik, produksi secara desentralisasi dengan bantuan mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga tertentu atau listrik, uap, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pembagian perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan biasanya dibagi dalam perusahaan besar, perusahaan menengah, perusahaan kecil,
perusahaan tenaga kerja intensif, dan perusahaan modal intensif. Pada perusahaan modal intensif, maka tenaga kerjalah yang menonjol. Contoh perusahaan tenaga kerja intensif, perusahaan pertanian yang tidak dimekanisasi, perusahaan pos. Contoh-contoh perusahaan modal intensif, sentral listrik, perusahaan kereta api, badan usaha perkapalan. Patokan untuk menyatakan apakah suatu perusahaan adalah modal intensif atau bukan adalah besarnya modal yang dimasukkan dalam badan usaha, dihubungkan misalnya dengan jumlah buruh. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, adalah organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian, tetapi sumbangannya kepada keseluruhan produksi nasional tidaklah terlalu besar atau jauh lebih kecil dari perusahaan perseroan terbatas. Karena kebanyakan dari usaha tersebut dilakukan usaha kecil-kecilan, yaitu modalnya tidak begitu besar dan tidak pula dengan hasil produksi yang penjualannya. Yang kedua yaitu perusahaan perkongsian atau perusahaan firma, adalah organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka bersepakat untuk secara bersama-sama menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan dikumpulkan dari anggota-anggota perkongsian itu. Ada kalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga keuangan. Di samping kemungkinan memperoleh modal yang lebih banyak, ketika lain dari perusahaan perkongsian adalah tanggung jawab bersama dalam menjalankan perusahaan. Setiap anggota perkongsian mempunyai tugas untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan yang mereka dirikan. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas. Dari segi jumlah produksi dan hasil penjualan yang dilakukan, organisasi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling penting. Di negara-negara maju, sebagian besar hasil produksi nasional diciptakan oleh perusahaan seperti ini. Perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas.